welcome to another episode of Janda Bajanda. And today we have with us a very special guest, a harpist. We've gone classy on this show. Um, we have today Maya Hassan. She is a practitioner of healing through music. And so we are going to learn today about how we can achieve healing through music and of particular interest and relevant to the current situation of the pandemic, how Maya has been able to help a patient with COVID to be symptom free. So that's something of great interest. And Maya will also be sharing with us later today about her experiences of how she got into music therapy and also her personal success story as a janda. So, um, Udah and ketawa loh. with as well, give warm janda bajanda welcome to Mbak Maya. Thank you. Thank you. It's truly an honor for me to be here. And I meant it. I meant it 100% from the bottom of my heart. Yeah, because I think kok jadi mau nangis kayak like I have like the highest respect for all the women who have the courage to stand on their own gitu ya. I started out my career in 1993 here in Jakarta. Yeah. At the time, nobody knows what what a harpist who is a harpist, what they do, and so it was a long journey for me, going from one radio station to another, going from one orchestra to another, trying to promote harp and just to let know that I actually exist gitu ya. I've been playing in Oregon. I studied in Willamette University in Salem, Oregon. I was playing there, both as a student and as a semi-professional. Okay. So in the orchestras, and I get gigs and everything, but nobody knows here in Jakarta. So there I go, and then I was playing for basically all of the orchestras here at the time there was only Jakarta and Surabaya. And from 94 to 99, I was the guest principal harpist for the Malaysian National Symphony Orchestra, and I have played with various conductors. I also was the principal harpist for the Bolshoi Ballet of Tashkent. At the time, we were performing Nutcracker Suite and Giselle. In 2001, I went out of the box being a crossover artist, and I was involved also with theater work, and that at the time, Paddy's song Kasih Tak Sampai was already booming. So that was one of the reasons why I went out of the box, because I've always had this passion for R&B music, for rock, for all the other stuff other than classical. I love all kinds of genre, not only classical but all the others. you know I've worked with various artists, local and internationally. To name a few, Mr. David Benoit, Andrea Bocelli, and George Benson. So uh, that's basically my CV as a professional harpist. My latest show just before the COVID pandemic break was in Java Jazz Festival. I was doing songs of ABBA, the supergroup. Yeah, but little that people know that in the year 2000, I came across what is called music for healing. And at the time, I was reluctant, but I went abroad, and I internet was not like now. There wasn't any Mr. Google. So I was like going around and trying to find what this music for healing is. But I was reluctant to do it for 10 years. But in 2010, the calling was very strong. So I hooked up again with IHTP, International Harp Therapy Program, which was founded by Christina Turin. And now I'm the director for IHTP Indonesia. And I took the formal education for 2 years, from 2011 to 2013, and I was finally internationally certified in 2013.
So now I'm Well working with done. not only, thank you, not only the human frequency, but also their brainwave, so I'm quantum physics, human cell, brainwave entrainment, and I also work with people's electromagnetic fields of the Okay. human body. Yeah. Okay. So just to get a step back of that Mm-hmm. very impressive resume, but in particular about music therapy, is that it affects down to the subatomic cells you were mentioning. And Correct. so Yes. so this is exactly why you had to study quantum physics, you had to study electromagnetics, because the combination of all these things is how that affected our physical health. Is that did I sum that up correctly? Yes. Very, very correct. Very Okay. correct. Yes. So this is absolutely very fascinating because basically we can change our physical state Mm-hmm. at any given time, really, Mm-hmm. by introducing musical therapy into our lives. And Mm-hmm. so we're very fortunate in Indonesia to have you and Thank you very bringing much. so IHTP. IHTP, yes, correct. IHTP. So I will include those details of the International Harp Therapy in the show notes so that people know how to Thank get in you. touch with you and Okay. so that they can have this at any time for anyone who needs help with healing. And so tell us a story about your friend who recently had COVID-19 and was in isolation Mm-hmm. but couldn't get well. Can you tell me about that story? Teman SMP aku, which I know his wife also. Give her a call out. Terus dia bilang, by the way, my husband is in the hospital. He's hospitalized. Oh, kenapa? Kena COVID. Oh my God. How is he doing? Ya dia nggak apa-apa sih gitu. Aku tadinya agak ragu-ragu mau telepon karena I don't know if kalau dia mau orang lain tahu atau enggak ya. I mean that's like very personal thing. Telepon aja dia bilang gitu. So I did, and then kamu kira-kira mau nggak ya kalau misalnya aku ajarin just a very simple breathing technique that I adapt and I formulated gitu ya for so it's supposed to boost your immune system gitu. And pada saat itu, I remember that my signal was very amburadul. Jadi the session was very short gitu ya. Udah gitu sambil jalan-jalan cari signal gitu. Bentar, agak begitu gitu ya. But it went well apparently gitu ya. Dan dia bilang, oh ya Mai, kok gue enakan, gue napasnya lebih enteng, dia bilang gitu. Oh, oke, ya udah, ya lo latihan aja terus ya kayak gini ya. Nanti I'll check on you again couple of days gitu. Oke. Terus dia WhatsApp, ya Mai udah enakan. And then like in 2 days, no dia bilang gue mau tes lagi nih. Karena pada saat itu dia udah tes 5 kali dan semuanya positif gitu. Terus dia tes lagi. In fact, on that day, I think his last test just came out and it was positive again. Dia terus dia tes lagi, and then dia bilang, Mai negatif, dia bilang gitu. Oh, haleluya, puji Tuhan gitu ya. Really thank to God. 1 week or 10 days afterwards gitu ya. Terus aku tanya, would you care for another session? Aku bilang gitu. Like a So the session really was not meditation, or was it heart? No, it was not meditation. It was not harp. It was breathing. It was just breathing. Okay. It was just breathing. Yeah. So yang kedua terus, okay, now I'm gonna give you like a real session. Ya, oke, gitu. Dan dia juga udah lebih ready dan kebetulan signalnya juga udah diberesin lah gitu ya. Oke, jadi aku benar-benar pakai harp ini dan selesai session itu it was meditative, it was with a harp, and then after the session dia bilang, aduh Mai, enak banget nih, gue kok keringetan, dia bilang. Dan asal lo tahu aja, tadi gue nggak bilang sebelum mulai, my feet was very cold. Kaki gue tuh dingin banget, gue tuh pakai kaos kaki, Mai, dia bilang gitu. Oh gitu. And sekarang how do you feel?
sekarang kok lebih anget ya, dan gue udah bisa copot kaos kaki, kayak bilang gitu. And then couple of days, not even a week after that, dia WhatsApp, gue boleh pulang gitu. Oh, okay. So I'm very thankful gitu bahwa I can be part of his journey towards healing ya. Gitu sih. Luar biasa. Dan temennya ada di Wisma Atlet atau di rumah sakit lain atau gimana? Di rumah sakit. Di rumah sakit ya. Iya, dia di rumah Oke. sakit. Dan jadi selama dia dites 5 kali itu, that whole time dia tuh masih di rumah sakit selama itu? Iya, he was hospitalized. Dia di rumah sakit tuh 32 hari. Luar biasa lamanya. Wow. Iya. Kesian Gitu. sekali. Jadinya tapi sekarang beruntung sudah sehat ya temannya Puji itu. Tuhan, ya. Jadi aku tadinya tuh aku tuh ragu-ragu karena gini, aku nggak pernah kasih sesi online, ya. Dan dengan adanya COVID ini, yang tadinya aku bisa terima klien gitu ya, ini kan semua nggak bisa, ya, semua nggak bisa. So, jadi aku tuh tadinya ragu-ragu, tapi dengan kejadian itu, I full confidence bahwa sesi online bisa dilakukan dan happy banget, and I really want to spread the word around gitu ya, karena kenapa? Ini orang-orang yang di dalam yang sedang diisolasi, kalau mereka punya handphone, mereka bisa akses, gitu kan? Dan itu kan kayak tiba-tiba sebuah jendela terbuka gitu, buat aku ya, gitu ya, menurut aku gitu loh. So I'm really hoping that I can be of a little help gitu dengan situasi ini. Wonderful. Are you going to play a musical piece for us? Sure. I'm going to teach you how to breathe. Oh, wonderful. I'm game for that. All right. How do we start? Jadi semua orang itu kan punya, we actually have a DNA. Of course, we have DNA strains, right? Yeah. Tapi ternyata our energy and our frequency itu juga punya DNA. Okay. Jadi your frequency is specifically yours. My frequency is specifically mine, gitu ya. Dan sebetulnya ketika kita melakukan, kita berkata-kata, kita melakukan banyak hal, itu sangat berhubungan dengan frekuensi yang ada di tubuh kita. People know this as aura. Oke. Ya, jadi ada yang bilang oranya ungu, oranya hijau, oranya apa segala macam. Itu colors, warna-warna dari aura itu berhubungan dengan note, dengan nada-nada, bunyi nada-nada ini gitu. Dan jadi tubuh kita ini seperti sebuah orkestra. Oke. Jadi aku kepingin mengajak Tania dan semua teman-teman yang di sini mendengarkan ya, untuk mulai being mindful, bukan hanya apa kita konsumsi, tetapi bahwa apa yang kita dengar pun itu juga ternyata merubah tubuh kita. And it's very fast. Sound itu travels through water itu 5 kali lebih cepat dibanding through air. Dan tubuh kita ini berisi 60-70% air. That's why you have to drink a lot. You have to drink a lot supaya apa? Supaya tubuh kita ini akhirnya bisa membalance lagi. Ya. Sekarang aku mau ngajak Tania untuk dengan salah satu kendaraannya napas. Napas ini kan kamu bisa lakukan setiap hari, anytime, tanpa harus nungguin Maya gitu kan. Gitu. But I'm going to lead you with the music, and at the end of the session, share with us ya how you. Okay? Okay. Kita mau. Oke, mulai. Silakan tutup mata. Kita mulai melakukan pernafasan melalui hidung. Tarik nafas, kembungkan diafragma. Buang nafas lewat mulut. Tarik nafas. Buang nafas. Dengan setiap tarikan nafas, kita mengisi setiap sel dalam tubuh kita dengan oksigen. Setiap organ, setiap pembuluh darah.
bahkan sampai ke tulang dan persendian kita. Kalau ada bagian yang sakit, arahkan nafas Anda ke bagian tersebut. Kita berada di sebuah tempat yang saya mengenal sejak kecil. Udara terbuka. Saya mendengar burung-burung berkicau. Saya bahkan bisa mencium bau bunga-bunga. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, tarik nafas, buang nafas. 3, 2, 1. Selesai. Beautiful. Thank That you. was very beautiful. Thank you. Tan, would you share with us how you feel? I do a lot of meditation to begin with. So the feeling that I get is very quickly with the breathing and the music combined, that you can get into a state of calm. And so your mind can easily switch into a relaxed mode very quickly. Kalau yang belum biasa meditasi, itu saya menggambarkannya kayak otaknya itu kita bisa melepas ketegangan. Dan tadi memang kalau kita sudah biasa meditasi, biasa melihat warna. Pada saat kita tuh bermeditasi, saya kalau kebetulan tadi warnanya banyaknya warna putih dan warna ungu, ya, ya itu tadi kebetulan yang banyak yang tadi saya lihat. Oke. Ya, jadi musik tuh is a powerful medium yang sangat powerful. Dia sangat kuat. Dan harp ini
terutama, jadi harp itu jangan salah, bukan hanya harpa ya, tapi harp itu adalah semua instrumen bersenar yang dipetik. Yeah. Ya, dengan dia cara memainkannya dipetik, itu dia mempunyai spektrum. Jadi spektrum suara. So when you hear one note, misalnya aku main nih satu note ini nada C. Sebenarnya di dalam nada C ini dia seperti sebuah sinar putih yang isinya banyak merah, jingga, kuning ini gitu. Oke. Oke. Jadi those are suara-suara yang audible yang bisa kita dengar tuh ada dia doang. Yang kita nggak bisa dengar adalah semua nada-nada Warna lain. Iya, nada-nada lain di dalam yang tercakup. spektrum. Yeah. Betul. Okay. Tetapi tubuh kita itu bisa mendengar. And thus setiap organ dalam tubuh kita itu bereaksi. Okay. Betul. Oh, that's wonderful. I really enjoyed that. So, will they, whoever's listening to your, for example, if we were to listen to your YouTube clip, will they be able to get that same effect, the same impact that I received just now from you playing the harp live? Hard question. Karena semua yang direkam itu pasti sudah ada beberapa frekuensi, beberapa dB yang terkat, ya, yang tidak bisa semua ditangkap. It's machine, gitu. Biar bagaimanapun juga tidak akan seperfect kalau live music, ya. That's why in my clinic I do live music dan aku relate. Jadi gini. Ketika aku kuliah itu aku diajari sama seperti dokter assessment melalui tanda-tanda tubuh. Nah, aku assessmentnya melalui frekuensi apa yang ada di tubuh kamu. Oke. Dan biasanya itu relate ke apa? Ke past hurt, ke penyakit, ke state of mind kita. Kemudian akhirnya relate juga ke organ-organ apa yang membutuhkan si frekuensi ini in order to mereka berfungsi lagi sebagaimana mestinya, gitu. Jadi sangat penting ya pada saat ini bahwa kita itu sebagai manusia, apalagi as women ya, women itu punya tendensi untuk at least that's what happened to me ya. Aku punya tendensi untuk menyalahkan diri aku. Oke. Dan aku punya tendensi untuk tidak memikirkan kebahagiaan. Tapi misalnya kebahagiaan anak-anak aku. Aku ingat sekali waktu pertama kali, jadi waktu setelah aku married, kita kondisi ekonominya sangat tidak baik ya, sangat-sangat tidak baik. I wasn't working, dan pokoknya nggak oke lah gitu ya. Jadi semua itu dicurahkan untuk anak. Nah, ketika waktu pertama kali aku bisa membeli baju, ya, aku tuh nggak bisa beli baju loh Tan pada saat itu. Jadi aku cuma punya selembar kain dan itu dijahitin gitu ya. Dan hari-hari aku cuma pakai daster dan kaos-kaos yang aku punya yang lama, yang itu terus aja setiap kali aku keluar itu baru ya. But and anak aku yang pertama waktu itu punya kelainan jantung. Jadi semua itu buat anak gitu. Dan ketika aku benar-benar punya kemewahan untuk membeli baju ya, baju yang aku suka gitu ya, itu rasanya guilty banget. Guilty banget gitu. Kayaknya oh my god, gue beli bukan buat anak gue loh gitu. Oh my god, gue beneran nih gue beli buat gue gitu. Tapi kan dengan ini kan gue bisa beli buat anak gue ini gitu. Itu tuh ada dan itu apa ya? It was a very very strong feeling dan aku tuh masih ingat gitu ya. Tentunya dengan cara menceritakannya sekarang udah berbeda ya karena memang udah rilis gitu ya. Tetapi excess baggage itu ya,
itu banyak sekali. Belum lagi we have to deal with monthly our hormonal issues gitu kan ya. Iya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah sebetulnya untuk dijalani. Memang setiap orang punya kadar berbeda-beda gitu. Jadi untuk kita mengenal diri kita sendiri, untuk kita being mindful dan bisa merubah mindset kita, jadi akhirnya mencapai balance antara mind, body, and soul, itu sulit. Dan music is definitely one of the ways. Okay. Atau mungkin bahkan satu-satunya jalan. Karena gini, sorry aku tambahin ya, tapi ini penting banget gitu. Bangsa Irlandia sejak ribuan tahun lalu itu sudah mengenal bahwa ada hal-hal yang hanya bisa dikorek itu melalui musik. Tentunya ada pilihan nada-nada tertentu, ada formulanya yang mereka buat ya. Tetapi I've had so many instances gitu pada saat aku memberikan workshop, itu ada bapak-bapak gitu yang datang ke aku, dan ini bukan cuma 1-2 ya, ini banyak sekali, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu gitu. Datang tuh yang, Mbak Maya terima kasih ya, tuh saya sambil beleleran air mata gitu ya. Mbak Maya terima kasih. Mbak, ini saya nggak nangis loh. Iya ya Pak, saya tahu. Bapak nggak nangis gitu. Jadi ada emotional baggage, emotional yang garbage rilis. ya, yang rilis. And not necessarily sesuatu yang kamu ingat, karena dipegang di badan. Dipegang di badan, karena kita by our choice kita mau delete itu, saking nggak enaknya. So we want to delete it. We thought we have deleted, tapi ternyata belum. Ketika kita melupakan sama rilis itu berbeda. You can forget. And mostly apa yang nyangkut itu adalah sesuatu yang you don't remember. Karena sudah sekian lama, begitu banyak memori-memori lain yang kita udah tumpuk di atasnya karena kita mau delete itu. Jadi juga important. Jadi yang olahraga exercise breathing ini wajib dilakukan sesering mungkin ya, supaya nggak menimbun kesal baru, yang baggage baru. Bongkar yang... It's actually dua hal yang berbeda gitu. Tetapi you can achieve, ya pelan-pelan bisa lah mulai ke sana. Paling enak sih datang ke aku. Iya benar. Oke, tadi kita di awal ngomong mengenai mungkin ada yang Mbak Maya bisa ceritakan mengenai pengalaman sebagai janda, karena tadi dibilang pada awal pernikahan itu bermula dengan ada kesulitan ekonomi, terusnya juga anak ada yang sakit, terusnya ada perasaan memang ada sedikit beban untuk mengasihi diri ya pada di awal. Nah, transformasinya itu sampai ke saat ini, hari ini, bagaimana perjalanannya itu, Mbak? Aku tuh adalah orang yang toleransi level aku tuh tinggi sekali. And I tend to menyelamatkan gitu ya. I tend to be a savior of things yang aku lihat tidak benar. Oke, gue aja deh take care. Oke, gue aja deh gitu ya. Gue ambil alih deh, gue yang ambil alih. Gitu. Aku nggak sadar bahwa ternyata dengan begitu itu aku sama sekali melupakan diri aku. Boleh dibilang lupa bahwa Maya ini butuh Maya untuk mengasihi dirinya Maya. Gitu. So I was focusing on so many things ya, sampai akhirnya di satu saat itu udah nggak tahan ya, akhirnya aku decide untuk minta cerai. Gitu. Aku yang minta. Gitu. Dan setelah itu mulai terjadi perjalanan yang panjang dan tidak enak gitu ya. Dan sudah berapa lama cerai, Mbak? Tahun 2005 aku cerai. Oke, 15 tahun ya? 15 tahun, yes.
Mmm, perjalanan yang panjang sekali lah gitu ya. Perceraian itu, perceraian itu adalah suatu hal yang sangat tidak enak. Jadi kalau ada orang yang melihat itu dan merasa itu gampang atau enak, ya itu salah banget gitu ya. Itu salah banget, tapi yang ada bahwa every breath, every second itu I was trying to survive. Oke. Survive itu bukan cuman buat aku aja, tapi juga buat anak aku gitu. Dan aku ingat pada awal-awal itu aku dudukin 3 anak aku yang pada saat itu masih relatively sangat jauh lebih kecil lah dibanding sekarang gitu ya. Hmm. Aku bilang sama mereka, "Gini ya, mmm, pada saat ini mungkin ada atau mungkin belum banyak atau mungkin nggak banyak, aku nggak tahu. Hmm. Eee, tapi first of all, Mama minta maaf bahwa ini harus terjadi di keluarga kita, Hmm. ya. Eee, Mama ada salah, Papa juga ada salah, kita sama-sama lah, gitu. Mama minta kalian itu dengan kejadian ini, kalian mengasihani diri kalian, tetapi, sama-sama kita bisa survive dari hal ini hari demi hari. Ya, dan mungkin pada suatu saat kamu akan melihat teman-temanmu ada yang juga harus bisa menjadi shoulder to cry on untuk mereka. Kamu harus bisa justru mengayomi mereka dan menjadi tiang kekuatan untuk mereka. And I thank God gitu bahwa anak-anak tuh nggak ada yang dengan alasan oh broken home lah, inilah, inilah gitu ya. Itu kelihatannya sih jauh ya dari mereka ya gitu. Bukan berarti gampang ya, tapi maksudnya aku melihat mereka mencoba untuk survive. Kalau menghadapi kasus-kasus seperti, yang berhubungan dengan mental, dengan maybe divorce gitu ya, Oke. I know what to do and I can feel for them. Ya. Wah, luar biasa sekali Mbak Maya. Jadinya dengan bisa sharing karena dengan personal struggle-nya Mbak Maya dan belajar bagaimana cara untuk mengatasi itu. Uh, jadi kalau seandainya saya boleh rangkum, pertama untuk yang pendengar di luar di sana, baik laki ataupun perempuan dalam perannya berbagai beda dalam keluarga, jangan lupa mengasihi diri sendiri dan juga saling take care of each other and also taking care of yourself. Nah, kemudian kelihatannya sepertinya yang penting adalah kita membongkar luka yang lama dan juga untuk taking care supaya luka-luka baru tidak terbentuk. Karena kalau enggak kita selamanya hanya carrying baggage, new baggage, old baggage kan kalau nggak pernah kebongkar-bongkar. Ya. Jadi kita mau secepat mungkin bisa ngebongkar luka. Luka itu akan selalu datang, tapi kita harus bisa pinter-pinter untuk tanggepinnya ya Mbak ya. Iya, betul betul. Karena kita nggak mungkin isolasi diri kita kan, gitu. Kecuali kita Ya, pindah lah dari Jakarta kita yang tercinta ini, tapi kayak misalnya aku I wouldn't want to live anywhere else gitu. I love my country, I love Jakarta dan I want to be here sampai selamanya gitu kan. I want to live iya, here. Nah, bagaimana kita bisa tetap live here tapi kita menaikkan kualitas hidup kita, kualitas diri kita, kualitas pikiran kita, kualitas physical body kita gitu ya. Even kualitas our spirit, our soul itu juga kualitasnya harus dinaikkan. iya, luar biasa. Jangan pindah dong Mbak Maya, nanti nggak ada yang main Jangan. harpa di Jakarta kalau misalnya Mbak Maya pindah. Mbak Maya kenal sama ini nggak, Usi Peters? Iya, Kenal dong, iya, kenal. iya, itu Usi Peters yang mainin musik di kawinan aku. Oh, oke oke Iya, oke. Ya, kita masih so kontak kok sampai sekarang sama Mbak Heidi, sama Usi. Terus sekarang ada banyak sekali pemain-pemain harpa baru ya. Ada Rama Widi, ada Regina, Handoko, ada Ella, Angela Julie, ya banyak kok. Udah mulai banyak gitu dan aku senang bahwa mereka nggak usah bawa-bawa CV. iya, Dari satu pintu ke pintu lain gitu. They don't have to go through what I went gitu. iya. Aku senang sekali.
Wonderful. Mungkin ada nanti konser harpa semua wanita-wanita Amin. Indonesia yang kita bikinin ya. Mungkin acara ajangnya Boleh, apa ya? boleh. Ya, Boleh. keren banget. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak Maya hari ini? Nggak ada sih. Oh, mungkin sedikit tentang lagu aku. Judulnya Oke. In the Light. Ya. Ya. Bukan Into the Light ya, tapi In the Light gitu ya. Dan aku sangat spesifik memilih judul ini karena the music is very positive. It's calming, tapi it has musik ini aku dan Fauza ya menaikkan frekuensi kita untuk menaikkan our positiveness gitu ya. Judulnya In the aku membayangkan semua yang mendengarkan itu ada di sebuah cahaya dengan energi positif dan mereka ada di dalam bola positif itu. Jadi listen to it and reflect on yourself when you listen to it and be happy and always love yourself. Wonderful. Jadi walaupun sekarang nanti kalau udah dengerin musik itu dan terusnya merasa pengen nih nyobain terapi session sama Mbak Maya, immediately book a session. Sekarang bisa available through online soalnya walaupun kita masih dalam PSBB. Ya kan Mbak ya? Yes. Correct. Yes. Oke, sekali lagi Mbak Maya yang cantik, yang luar biasa. Terima kasih udah datang ke Janda Bercanda hari ini. We look forward to seeing more of you and more of your work.